Diam aman, bergerak mati. Galaksi Carloza. Malam yang gelap dan diisi dengan bintang-bintang dan juga bulan yang menerangi malam. Hari ini, tepatnya jam 12 malam, ada 50 orang mengendarai motor sambil membawa senjata di tangan mereka. Bantai geng Black Hole, teriak mereka berseru dengan kemurkaan dalam diri seorang anggota Carloza. Mereka sudah membunuh salah satu anggota Carloza. Mata dibalas dengan kematian. Geng kami bukan ajang pamer, tapi geng kami memiliki solidaritas yang tinggi. Mati satu kita bantai. Carloza, teriak Xavier sambil berdiri dari atas motor yang dikendarai oleh Ganta. Diam aman, bergerak mati. Diam, perintah Galaksi. Membuat semua orang terdiam seketika. Mereka menghentikan motornya di tengah jalan yang sangat sepi. Area ini hanyalah hutan yang jarang dilalui oleh para pengendara. Di jarak 10 meter darinya ada geng Black Hole yang berjumlah ratusan orang dengan berbagai senjata. Sedangkan geng Carloza hanya 50 anggota saja. Sudah pasti Carloza kalah jumlah, tapi kita belum tahu kemampuan mereka. Wah, suatu kehormatan bagi gue untuk bertemu dengan kalian, ucap Rajas menunduk sopan lalu sesaat kemudian tertawa kencang disusul anggotanya. Bagaimana hadiah dari gue, Galaksi? Seharusnya kalian bahagia kan karena gue dengan baiknya kasih hadiah sama lo. Kedua tangan Gala terkepal kuat. Kedua mata hitam legamnya menatap tajam ke satu titik di mana Rajas berada. Bibir di balik masker hitam yang selalu ia sembunyikan seketika menyeringai. Dia seperti serigala yang kehausan darah saat ini dan ingin segera membunuh mangsanya sampai mati. Anggotanya mati di tangan geng Black Hole dan jasadnya ditemukan sudah membusuk di markasnya. Ia marah karena anggotanya mati di tangan mereka. Lihat aja, satu nyawa yang telah mereka habiskan, ia akan mengambil puluhan nyawa dari mereka. Geng sialan, kalian ini hanyalah geng biasa yang suka membuat onar pada masyarakat dan membegal siapapun yang memasuki wilayah kalian. Maju lo geng bangsat, teriak salah satu anggota Black Hole. Anjir, lo mau mati? Teriak Xavier mulai terbawa emosi. Geng lo tuh yang bangsat sialan, balas Ganta memandang rendah ratusan orang yang bersiap menyerang mereka. Geng Carloza sudah terkenal oleh kota ini. Bahkan disegani tapi mereka malah menghinanya. Betapa marahnya jika geng yang mereka agung-agungkan dihina seperti ini. Kalian semua tahu, Gala mengambil tongkat baseball dari tangan Kaivandra lalu meletakkannya di atas pundaknya. Prinsip geng gue itu, mata dibalas kematian. Kalian udah membunuh salah satu anggota gue dengan cara licik kalian. Dan sekarang dengan cara terbuka, gue dan anggota gue siap membantai kalian semua sampai habis. Carloza, serang! Teriak Gala membuat anggotanya segera menyerang geng Black Hole dengan brutal. Gala memukul kepala geng Black Hole yang berani mendekatinya hingga mereka terjatuh ke tanah dengan bersimbah darah. Dia menatap tajam ratusan orang yang mulai mengepung gengnya. Tapi Gala sangat yakin malam ini geng Black Hole akan kalah darinya karena ia membawa pasukan elit yang dilatih khusus oleh dirinya sendiri. Satu orang anggota Carloza bisa membunuh 5 orang, bahkan anggota intinya bisa membunuh 10 orang. Perkelahian pun terus terjadi sampai akhirnya geng Black Hole tersisa sedikit. Gala menyeringai, begitupun anggotanya yang juga memakai masker tengkorak sama seperti dirinya. Kalian kalah, ucap Gala menatap Rajas yang terengah-engah dan bajunya pun sudah dipenuhi oleh darah. Raja sebelum berhadapan dengannya melawan salah satu seorang anggota inti pun mereka tidak mampu. Lo kalah, Rajas. Oh ya? Rajas tertawa membuat Gala mengernyit heran. Tatapannya menjadi waspada saat Rajas mengeluarkan
sesuatu dari balik bajunya. Itu adalah sebuah pistol mitrailleur Thompson, pistol yang digunakan Amerika Serikat. Bahkan para mafia pun selalu memakai pistol itu untuk menyerang. Gala kira pistol itu akan mengarah padanya, tapi ia salah. Pistolnya mengarah pada Raffaello yang sedang mengeluh karena kelelahan bertarung. Dor! Dan saat itu juga Gala berlari melindungi badan Raffaello yang akan tertembak. Sepertinya Rajas tahu kelemahan Gala ada di keempat sahabatnya. Fokusnya akan teralihkan saat keempat sahabatnya dalam bahaya. Gala! Teriak semua orang. Rajas tertawa saat melihat tembakan darinya tepat mengenai perut Gala. Gala akan lengah jika salah satu sahabatnya dalam bahaya. Gue belum kalah dari lo, Gala. Kita lihat aja. Gue akan kembali dan saat itu juga gue yang akan membunuh lo dengan tangan gue sendiri. Rajas kabur dengan motornya seorang diri, seperti pengecut. Sedangkan anggota Black Hole yang tersisa juga kabur dan yang lainnya sudah mati dengan cara mengenaskan. Xavier, kejar Rajas bajingan itu sekarang, perintah Ganta. Biarkan aja, kita harus membawa Gala dengan cepat ke markas. Ucap Kaivandra berniat akan mengangkat tubuh Gala namun ditepis olehnya. Gala menggeram, lalu berdiri sambil memegangi perutnya. Gue baik-baik aja, ini hanya luka kecil. Kalian juga tahu kan, gue udah terbiasa terluka, jadi jangan panik. Tapi Gal, perkataan Raffaello terhenti saat mendengar suara sirene mobil. Baru saja beberapa menit setelah kepergian Rajas, tak lama kemudian suara sirene polisi terdengar membuat semua orang panik dan segera naik ke motor mereka. Kaivandra akan membantu Gala naik ke atas motornya, tapi Gala kembali menolak dan Gala malah memerintahkan semua anggotanya yang tersisa untuk segera pergi. Memang ini sifat Gala. Dia tidak menyukai jika ada orang yang menolongnya karena ia tidak mau membuat sahabatnya kerepotan. Kita harus pergi ke markas, amankan senjata yang kalian pakai dan cepatlah pergi, teriak Gala pada anggotanya. Segera mereka pergi menggunakan motor dengan kecepatan kencang. Gala, cepat, lo juga harus pergi, teriak Kaivandra sambil menatap mobil polisi yang semakin dekat. Lo duluan, gue akan nyusul nanti. Gue akan mengecoh para polisi itu. Cepat pergi sialan, Gala dengan rahang mengeras. Akhirnya Kaivandra dan ketiga sahabatnya pergi duluan meninggalkan Gala sendirian dengan puluhan mayat yang sudah terkapar di jalan. Dilihat semua anggotanya sudah mulai pergi, Gala menatap ke belakang di mana suara polisi yang menembakkan satu pistol ke langit. Dor, sial, umpatnya saat rasa sakit di perutnya semakin membuatnya mencengkram pegangan pada stang motor. Berhenti dan angkat tangan Anda, teriak polisi yang sudah menodongkan pistol pada Gala. Gala menatap ke belakang dan akhirnya dia mengegas motornya ke arah kiri, bukan ke arah kanan yang dilewati para anggotanya. Ia akan membawa beberapa polisi untuk mengikutinya, bukan anggotanya. Dor, peluru kembali dilepaskan bukan ke udara, tapi sekarang tepat pada Gala namun dengan mudah dia menghindar. Suara sirine polisi terdengar dan pertanda polisi mulai mengejarnya. Brum! Gala terus mengegar motornya dengan menggunakan satu tangan karena satu tangannya lagi sedang menahan darah di perutnya agar tidak keluar terlalu banyak. Wajahnya sudah pucat pasi karena ia mulai kehilangan banyak darah. Tim 3 segera ke lokasi yang saya kirimkan. Geng Carloza kembali berulah lagi dan kami sekarang sedang mengejar pemimpin mereka, lapor polisi tersebut. Sialan lo Rajas, awas aja, gue akan membunuh lo, teriak Gala. Tak lama kemudian dia menggeram kesakitan. Di depan sana ada dua jalan. Salah satunya jalan gang yang hanya bisa dilalui oleh motor. Ia menyeringai lalu masuk ke gang tersebut hingga mobil polisi berhenti dan mereka kembali kehilangan pemimpin Carloza yang selama ini mereka cari. Sangat mudah menebak siapa pemimpin Carloza.
Kita bisa lihat dari jaket berlambang serigala hitam di punggung Gala. Sedangkan anggotanya memakai jaket berlambang serigala putih. Tapi wajahnya tidak bisa para polisi lihat sampai saat ini. Baik pemimpin dan juga anggotanya sangatlah misterius. Para polisi tidak tahu saja jika mereka adalah anak SMA yang selama ini sangat meresahkan masyarakat. Gala terus mengegas motornya sampai akhirnya ia kembali menelusuri jalan raya dan di belakangnya tidak terdengar sirine polisi. Tubuh Gala sudah lemas. Dia terlalu banyak kehilangan darah malam ini, membuatnya seketika terjatuh dari motor dan terseret ke aspal beberapa meter. Kedua matanya menyipit saat melihat cahaya terang dari hadapannya. Dan saat itu juga Gala jatuh tak sadarkan diri. Cahaya terang tadi berasal dari mobil yang akan melintas. Tapi harus berhenti saat melihat di depannya seseorang yang jatuh dari motor. Aish, malam ini kenapa saya harus melihat orang yang sedang membutuhkan bantuan? Padahal saya ingin cepat-cepat tidur di pangkuan istri saya. Keluhnya sambil membuka pintu mobil dan melihat seorang laki-laki sudah tidak sadarkan diri dengan banyak darah di perutnya. Menyusahkan, kedua mata Gala terbuka dalam sekejap. Dia seketika berdiri menatap waspada pada ruangan bernuansa biru yang nampak asing untuknya. Akhirnya lo sadar. Gala membalikkan badannya dan alisnya mengernyit saat melihat laki-laki berambut pirang tengah menyender di atas kursi. Siapa lo? Anjir, lo gak tahu siapa gue? Tanya Alan tak percaya padahal ia sangat kenal dengan laki-laki di hadapannya ini. Gala hanya diam. Gue Alan, gue satu sekolah sama lo. Gue tahu, lo Galaksi, si murid berandalan yang selalu disebut gangster sekolah. Gala tetap tidak tahu siapa itu Alan. Ia hanya kenal dengan keempat sahabatnya dan juga satu perempuan yang selalu mengisi pikirannya 4 hari ini. Bisa nggak lo ngomong sekali aja? Lo tanya kek kenapa lo bisa ada di rumah gue? Galaksi tetap tak bergeming sampai akhirnya dia menyentuh luka di perutnya yang ternyata sudah diobati. Ayah gue nemu lo di tengah jalan, terus dia bawa lo ke rumah. Jelas Alan sambil membantu Gala untuk berbaring di atas kasur. Namun Gala malah menepisnya. Gue harus pergi. Lo bisa pergi setelah keadaan lo membaik. Gala dengan kekerasan kepalanya malah keluar dari kamar dan mencari jalan untuk keluar. Woi, jangan pergi. Berhenti, Jir. Bukannya berhenti, Gala malah berlari. Rumah ini sangat besar. Gala kewalahan karena terus berjalan dan tidak menemukan di mana jalan untuk bisa keluar dari rumah ini. Gala terus berjalan menelusuri koridor sampai akhirnya langkah kakinya terhenti saat melihat pintu di sebelah kirinya sedikit terbuka. Apa itu pintu keluarnya? Batinnya bertanya. Dengan cepat, Gala masuk ke pintu tersebut. Ia harus cepat pergi dari rumah besar ini karena teman-temannya pasti mengkhawatirkannya dan ia juga belum tahu bagaimana keadaan mereka. Bintang, kamu walaupun sudah menjadi mayat fiksi, aku akan selalu mencintaimu. Kamu akan masuk ke list cowok fiksi untuk yang kelima. Tenang aja, aku tidak akan menduakan kamu. Suara itu sangat familiar untuk Gala, tapi orangnya tidak ada. Dan saat Gala masuk, ternyata ia masuk ke dalam kamar dengan dekorasi semua serba pink, membuatnya mual. Gala tidak menyukai satu warna, berkumpul menjadi satu. Saat ia akan pergi, kakinya entah kenapa berjalan semakin masuk ke dalam. Kedua mata hitamnya terpaku pada figura di atas nakas di mana memperlihatkan foto kecil seorang gadis kecil tengah tersenyum ke arah kamera. Jantung Gala berdetak kencang. Dia ingin mengambil foto tersebut, tapi suara dari belakang membuatnya membalikkan badannya. Cowok fiksi itu sangatlah sempurna. Aku benar-benar mengaguminya. Tapi tenang aja,
Aku tidak sefanatik itu. Aku hanya menyukai karakter yang penulis buat. Aileen Sophie, perempuan yang 4 hari ini memenuhi isi pikirannya, sekarang ada di belakangnya dan belum menyadari kehadirannya. Gala meneguk ludahnya saat melihat rambut tergerai bebas, wajah cantik tanpa polesan apapun, dan baju tidur yang Aileen pakai sangatlah imut. Aileen baru bangun tidur dan dia pergi ke kamar mandi. Matanya masih mengantuk dan dia berjalan dengan kedua mata terpejam sambil terus berbicara sendiri mengenai cowok fiksinya. Tadi aku mendengar suara Kak Alan saat di kamar mandi. Kemana dia sekarang? Gumam Aileen dan dia membalikkan badannya ke kiri. Dan saat itu juga tubuhnya tertegun melihat seorang laki-laki yang ia kenali berada di kamarnya. Ah, tolong! Saat itu juga Aileen berteriak sekencang-kencangnya. Dia mengambil kerudung di dekatnya lalu melilitkan ke kepala dan juga wajahnya. Kamu? Kenapa kamu ada di kamarku? Apa kamu ingin membunuhku karena aku telah mengetahui rahasiamu, ha? Kedua mata Aileen berkaca-kaca. Laki-laki ini telah melihat auratnya. Ia telah berdosa, ya Allah. Ternyata Gala bisa senekat ini sampai bisa masuk ke rumahnya. Padahal di luar sana penjaga sangatlah ketat. Sedangkan Gala tidak tahu harus menjawab apa. Dia panik sekaligus bahagia di saat bersamaan. Tok tok tok, Princess, apa yang terjadi di dalam? Itu suara Alan. Aileen akan berteriak meminta bantuan, tapi dengan cepat Gala mendekat dan membungkam mulut Aileen sambil mendorongnya ke pintu hingga Alan tidak bisa masuk. Bilang pada orang itu kamu tidak apa-apa. Aileen menggeleng kuat sambil menangis ketakutan. Bagaimana tidak takut? Ia satu kamar dengan ketua gangster yang baru ia kenali karena kejadian malam waktu itu. Ya Allah, selamatkan aku dari pria gangster ini, batinnya berteriak. Aileen mencoba untuk memberontak, tapi tenaga Gala terlalu kuat. Aileen, cepat katakan sama orang itu kalau lo baik-baik aja, atau tidak, lo bisa gue habisi sekarang tanpa jejak. Tenang aja, Gala hanya mengancam karena ia tidak mungkin berani membunuh gadis di masa lalunya. Jika ia tidak melihat foto tersebut, mungkin detik ini juga Aileen hanya tinggal nama. Aileen mengangguk membuat Gala pelan-pelan melepaskan tangannya dari mulutnya. Dek, jawab, apa yang terjadi di dalam? Apa kamu melihat seorang laki-laki yang ditolong oleh ayah? Aku baik-baik aja, Kak Alan. Aku tidak melihat orang yang kakak maksud, karena sejak tadi aku ada di kamar sendirian. Kalau gitu cepat mandi dan sholat subuh. Iya Kak Alan. Suara derap langkah kaki terdengar menjauh membuat Aileen segera mendorong tubuh Gala. Kamu, cowok gangster, aku akan katakan pada ayahku agar memenjarakan kamu. Ayah lo gak bisa memenjarakan gue, Aileen. Entah berapa kali gue dipanggil ke kantor polisi dan berakhir gue dibebaskan tanpa bukti. Rahang Aileen mengeras. Dia sangat marah, tapi tidak bisa berbuat apapun. Di kamarnya tidak memiliki senjata dan hanya ada banyak buku novel dan juga pelajaran aja. Oke, Aileen sangat ketakutan sekarang. Pergi dari kamarku sekarang. Jangan berteriak atau pisau ini akan mengiris lehermu, baby. Aileen meneguk ludahnya dengan kasar. Dia mundur ketakutan saat melihat pisau di tangan Gala. Oke, aku tidak akan berteriak lagi dan tidak akan pernah mengatakan identitasmu dan teman-temanmu pada siapapun. Tapi tolong, jangan masuk ke kamarku dan membunuhku, ucapnya ketakutan. Aku masih belum menamatkan cerita season 2 dari Rintik Hujan. Aku tidak tahu apakah cowok fiksiku akan hidup kembali atau tidak. Jadi jangan bunuh aku. Aku mohon. Dan lagi pula banyak yang harus aku lakukan di dunia ini. Dosaku juga banyak. Amalku masih kurang. Tawa merdu lolos begitu saja dari mulut Gala membuat Aileen mengerjap dengan polos. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Gala menyimpan pisau lipat itu ke dalam sakunya. Dia mendekat membuat Aileen semakin erat menutupi kepala dan juga wajahnya sambil mundur.
Cowok gangster ini tidak akan macam-macam padaku kan? Batinnya menangis. Lo lihat foto anak kecil di atas nakas. Apa itu foto lo? Jika Aileen menggeleng detik ini juga, Gala siap membunuh gadis ini. Tapi jika sebaliknya, Aileen akan aman. Iya, itu fotoku ketika kecil. Isaknya ketakutan. Tapi entah kenapa hati kecilnya mengatakan Gala tidak akan berniat jahat kepadanya. Gala tersenyum lebar membuat Aileen terpana dan seakan tersadar ia dengan cepat menunduk. Ternyata lo gadis di masa lalu itu. Lo aman Aileen. Gue mulai detik ini akan melindungi lo. Aileen seketika mendongak. Apa? Brak. Dan saat itu juga pintu yang Gala kunci didobrak hingga hancur. Gala segera melindungi Aileen dan pintu tersebut berhasil mengenai tubuhnya. Kalian! Teriak Saka melihat putri kesayangannya dipeluk oleh laki-laki asing yang ia bantu. Brengsek, apa yang kamu perbuat pada putri saya? Untuk pertama kalinya Galaksi akhirnya dapat merasakan pukulan yang sangat keras setelah Tuan Zargo dalam hidupnya. Dia terjatuh lalu menatap ada keempat orang pria gagah dan 2 orang wanita yang menatapnya dengan tajam. Setelah itu melindungi Aileen darinya. Princess, apa yang telah pria bajingan ini lakukan padamu? Teriak Kalandra memeluk erat tubuh adiknya yang ketakutan. Aileen tidak menjawab dan hanya diam di pelukan abangnya sambil menangis histeris. Sedangkan Gala yang melihat gadis kecilnya berada di pelukan seorang pria merasa marah. Dia berdiri lalu memberikan pukulan pada pria itu. Sialan, menjauh dari gadis gue. Kedua mata keluarga Aileen melotot seketika. Alex yang sejak tadi hanya diam menarik kerah baju Gala lalu memberikan pukulan pada luka di perutnya yang masih belum mengering. Bruk. Apa maksud lo bajingan? Murka Alex. Dan saat itu juga Gala jatuh tak sadarkan diri akibat pukulan keras dari Alex. Bersambung.